Bismillahirrahmanirrahim. Memajang foto keluarga di ruang tamu atau di ruangan tertentu, tentunya kalau mengingat hadits-hadits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu fi baitin fihi atau fiha kalbun wa surah, tidak malaikat tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar, ya tidak masuk. Artinya kalau malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing dan gambar, berarti yang masuk syaitan, ya kan? Kalau malaikat kan membawa kebaikan dan keberkahan, sementara syaitan membawa dosa dan kejelekan. Nah, jadi syaitan yang masuk. Kalau syaitan yang masuk di rumah, ya jangan tanyakan akan kerusakan, ya kan? Jangan tanyakan akan kerusakan. Itu di antara mudaratnya, ya kan? Dipajang, ini di antara mudaratnya. Kemudian juga di hadits yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati, asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling manusia yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti akan menyiksanya. Jadi misalnya dia gambar apa saja dari makhluk bernyawa, maka Allah akan tiupkan ruh, kemudian gambar-gambar tersebut kondisi banyaknya media sekarang tidak ada dimanfaatkan dengan kebaikan, banyaknya dai-dai yang sesat yang mereka menggunakan gambar-gambar berupa video ataupun foto, ya, sehingga kita pun masuk untuk mengimbangi hal tersebut, ya, maksudnya supaya mereka di media-media yang video itu ada pilihan bagi mereka. Kalau sama sekali tertutup, ya tidak ada pilihan bagi pengguna misalnya media sosial, maka bagaimana yang terjadi, ya kan? Bagaimana yang terjadi? Nah, kita masuk dalam rangka itu saja supaya ada pilihan bagi mereka, ya kan? Ada pilihan bagi mereka masuk di televisi atau di apa begitu dari apa yang ada, bukan untuk bergampangan dengan gambar, tapi dari sisi dakwah saja, dari sisi dakwah, karena musuh-musuh dakwah atau orang-orang yang menyimpang mereka menggunakannya, dan kaum muslimin pada umumnya ya suka nonton, ya kan, ya suka melihat YouTube dan semisalnya, maka tentunya kita masuk dalam hal supaya mereka punya pilihan yang lain. Apalagi kalau kita ramekan, tentunya banyak yang muncul dari kebaikan-kebaikan, ya boleh saja di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, itu saya maksudnya. Tapi kalau misalnya gambar-gambar yang tidak ada tujuannya, ya video-video yang tidak bermanfaat, maka hendaknya kita mengingat hadits-hadits yang berkaitan dengan haramnya gambar, ya haramnya gambar. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa beda antara menggambar dengan tangan dengan dengan fotografi, ya, dengan alat yang sekarang ini, tapi kita katakan itu pembahasan yang tidak kuat, ya. Bagaimana caranya kalau misalnya dia menulis pakai HP-nya, apakah dikatakan dia tidak menulis, ya, atau dia mengetik pakai komputer misalnya, dia tidak dikatakan dia menulis, ya. Sama misalnya ketika dia menggambar dengan foto, apakah tidak dikatakan dia menggambar? Ya, tentunya ini bahasa yang dipaksakan begitu, ya. Artinya hendaknya kita hati-hati saja mengingat kerasnya siksaan bagi para penggambar. Oleh karena itu, kalau memang tidak mendesak dan tidak ada manfaat yang sangat, ya jangan bergampangan begitu, ya. Apalagi hanya pajang-pajang sebagai kenang-kenangan, ya, sebagai hiasan ruang tamu, dinding, kebanggaan begitu. Maka hendaknya hal yang ditiadakan, ya, hal yang dihilangkan, ya, karena memang tidak bermanfaat kecuali pada perkara-perkara yang mesti dan sangat dibutuhkan sekali, ya, misalnya urusan KTP atau ijazah, paspor dan semisalnya, ya, maka ya mesti kita adakan. Tapi kalau tidak, maka hendaknya tidak kita masuk pada perkara-perkara tersebut. Wallahu taala alam.